Sebenarnya aku sih ada beberapa pertanyaan yang masih berganjal di pikiranku tentang Islam. Sebelumnya kita sepakat kalau Islam itu sempurna tapi tidak dengan umatnya. Begitupun Al-Quran itu sempurna tapi tidak dengan pembacanya. Kalau Al-Quran itu sempurna, kenapa harus ada hadis? Sedangkan hadis kita tahu hadis itu riwayat Nabi, perbuatan dan perilaku Nabi dicatat ulang oleh sahabatnya sesuai ingatannya. Muncullah beberapa hadis-hadis seperti hadis Imam Bukhari, Imam Hambali, Abu Daud dan lain sebagainya. Dan kita juga tahu toh hadis itu ada yang sahih, hasan dan doif. Ya kita tahu kalau sahih itu disetujui seluruh ulama dunia dan itu sepakat dan itu benar. Kalau kan hasan kan masih 50-50 ya, antara benar ada yang salah. Kalau doif udah jelas itu palsu, hadis palsu. Nah, karena terlalu banyak hadis, makanya banyak umat Islam kan terpecah belah. Contoh, Sunni sama Syiah. Kalau Sunni, kebanyakan kalau Sunni kan mayoritas kayak Indonesia itu menganut aliran Sunni. Sunni itu mempercayai Nabi Muhammad itu adalah Nabi terakhir. Kalau Syiah, mereka itu tidak percaya Nabi Muhammad, tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai Nabi terakhir. Mereka itu mengakui itu Ali bin Abu Thalib sebagai nabinya dan keturunannya. Itu satu perbedaan. Yang kedua, tentang Al-Quran. Syiah menganggap kalau Al-Quran itu revisinya Nabi Muhammad. Sebenarnya kalau kata Syiah itu tebalnya Al-Quran itu 3 kali lipat seperti yang sekarang. Terus juga ada aliran juga NU, Muhammadiyah, sama Salafi dan lain sebagainya. Kita tahu tak? Kita tahu ya, kalau NU sama Muhammadiyah itu ada beberapa perbedaan. Contoh nih, menentukan awal puasa dan Lebaran. Yang kedua itu NU kalau ada orang meninggal lakukan tahlilan. Kalau Muhammadiyah atau Salafi enggak. Coba kalau di orang kampung, kalau kita tidak melakukan, ada orang meninggal, keluarga kita meninggal lalu tidak ditahlilin, pasti dibilang sesat. Itu yakin aku pasti dibilang sesat kalau kita tidak melakukan tahlilan. Padahal dua-duanya boleh, melakukan boleh, kita menggelar boleh atau enggak yuk juga boleh. Padahal Nabi Muhammad itu tidak melakukan tahlilan di saat ada keluarganya yang wafat. Lalu kenapa kita tidak melakukan, kok dibilang sesat kan aneh. Itulah orang kampung kan biasanya orang awam. Jadi apa yang dia ketahui dilakukan ulama yang sekitar, kalau tidak dilakukan dibilang sesat. Jadi itu karena perbedaan. Oke lah, kalau perbedaan dalam bernegara itu bagus, itu demokrasi. Biar seimbang ya, untuk menghindari pemerintah yang otoriter. Tapi kalau dalam beragama banyak perbedaan kan bikin bingung orang yang awam, orang kampung yang awam tentang agama kan malah bingung. Kadang menyesatkan orang, padahal itu boleh. Dengan beberapa penjelasanku tadi, apakah perlu dalam beragama itu banyak perbedaan? Ya maaf, aku juga awam dalam soal agama. Ini pendapat pribadiku. Kalau salah mohon dikoreksi ya. Karena sebagai manusia juga aku punya akal, punya pikiran. Ada beberapa pertanyaan yang ingin aku ketahui. Ya mudah-mudahan ada penjelasan dari netizen. Karena banyak juga yang ya kita tahu lah, banyak orang yang awam agama harus ikut mana dalam penetapan bulan puasa dan hari raya. Terus yang macam-macam lah, banyak perbedaan toh antara Ormas NU dan Muhammadiyah itu banyak perbedaan. Jadi sebagai orang awam agama, apa perlu perbedaan itu dalam beragama? Kenapa enggak disederhanakan satu tujuan saja? Itu sih.